Halo teman-teman, perkenalkan, saya Tiar Harapan Cendrate. Saya peserta Latsar tahun 2021 dari Kabupaten Nias Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme. Mind mapping adalah pemetaan informasi di dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang-cabang. Untuk mempermudah dalam mempelajari isi modul, maka perlu dilakukan yang namanya pemetaan informasi. Adapun pemetaan informasinya adalah seperti pada bagan berikut. Pada bagan mind mapping akuntabilitas, ini dimulai dari konsep akuntabilitas, kemudian mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan bagaimana menjadi pegawai negeri sipil yang akuntabel. Cabang akuntabilitas yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas sendiri terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, aspek-aspek akuntabilitas. Kedua, akuntabilitas publik. Ketiga, tingkatan akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari yang pertama, relationship. Kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik berdasarkan fungsi terdiri atas 3. Yang pertama, sebagai kontrol demokrasi. Kedua, pencegahan terhadap korupsi. Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sementara jenis-jenis akuntabilitas publik terbagi atas 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas dari yang terendah yaitu akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, selanjutnya akuntabilitas kelompok, selanjutnya akuntabilitas organisasi, dan yang pertama akuntabilitas stakeholder. Cabang akuntabilitas yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas. Mekanisme itu sendiri identik dengan alat ukur atau instrumen. Mekanisme akuntabilitas yang dimaksud harus mengandung yang pertama dimensi, alat akuntabilitas, dan ketiga lingkungan kerja yang akuntabel. Cabang akuntabilitas yang ketiga yakni akuntabilitas dalam konteks, meliputi transparansi dan akses informasi, praktik curang dan korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Cabang akuntabilitas yang terakhir yaitu bagaimana menjadi PNS yang akuntabel, yang menerapkan prinsip profesi ASN, yang memiliki nilai dasar, kode etik dan perilaku. Ada juga asas penyelenggaraan kebijakan dan perilaku PNS yang mencerminkan nilai-nilai yang akuntabel. Nah, yang terakhir, mind mapping dari nasionalisme. Di sini ASN mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Ada 3 fungsi utama dari ASN. Yang pertama, sebagai pelayan publik. Kedua, pelaksanaan kebijakan publik. Dan ketiga, sebagai perekat pemersatu bangsa. Yang implementasinya di sini ASN menerapkan sila-sila Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.